Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Para pemirsa televisi di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dalam kondisi keadaan zaman seperti ini kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan lahir batin, sehingga dalam rangka menyongsong dan dalam rangka bulan suci Ramadan kita ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, amal-amal ibadah bisa sempurna diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana fungsi Al-Quran, bagaimana pentingnya Al-Quran. Salah satu dari sekian banyak fungsi Al-Quran, Al-Quran adalah sumber hukum utama dan pertama bagi umat Islam ini. Siapapun yang mengaku sebagai dirinya umat Islam, maka dia wajib hukumnya mengikuti aturan-aturan hukum Islam. Ada berbagai persoalan di negeri kita tercinta Indonesia ini. Ada beberapa aturan yang memang sudah masuk dikodifikasi menjadi aturan-aturan hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia. Namun tidak semuanya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia ini? Pada zaman Rasulullah sudah sangat terkenal ada bagaimana aturan-aturan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah, beliau memperlakukan masyarakat yang di Madinah itu sesuai dengan agama yang dipeluknya. Karena itu terkenalah apa yang dibuat secara orisinil oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan nama istilah keren kita Piagam Madinah. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan bahwa fungsi Al-Quran bagi umat Islam mengaca kepada apa yang disampaikan Rasul tadi. Bagi yang Islam maka kita ikuti aturan-aturan hukum Islam. Manakala di Indonesia ini aturan-aturan Al-Quran yang belum masuk hukum positif, maka pilihan kita lihat mampukah kita melaksanakan ajaran-ajaran dalam kitab suci Al-Quran. Saya ingin mensitir sebuah cerita dialog atau hadis begitu antara Rasulullah Muhammad SAW dengan salah seorang pembesar. Waktu itu akan diangkat menjadi hakim, qadhi, gubernur ya. Di Yaman, namanya sahabat Rasul adalah Mu'adz bin Jabal. Dialog itu singkat, saya ambil garis besarnya. Rasul bertanya kepada Mu'adz, kaifa taqdi idza aradolaka qada'un. Wahai Mu'adz, bagaimana kamu memutuskan perkara jika ada perkara yang ditanyakan kepadamu? Jawabnya Mu'adz, qala, maka berkatalah Mu'adz, ya, aqdi bi kitabillah. Pertama dan utama saya akan menjawab, mengadili, memutus perkara berdasarkan Al-Quran, bi kitabillah. Dialog berlanjut, Rasul bertanya lagi, bagaimana Mu'adz kalau secara rinci perkara itu tidak ada penjelasan rincinya di Al-Quran? Jadi untuk diketahui bahwa sejak zaman Rasul itu ada hal-hal yang secara rinci, mungkin tertentu yang memang secara jelas, definitif tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu terjadi. Sampai nanti ila yaumil qiyamah ada perkara-perkara tertentu yang memang secara rinci, secara tepat di dalam ayat-ayat Al-Quran
tidak disebutkan karena memang Al-Quran sifatnya mujmal, umum. Lalu apa katanya Mu'ad? Aqdi bi Rasulillah, bi sunnati Rasulillah. Maka perkara itu akan saya putus, akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan terkait perkara itu bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah, dengan hadis-hadis Rasul. Sehingga apapun yang terjadi perkara yang ada itu dihukumi dengan as-sunnah. Kemudian dilanjutkan dialog itu, Pak Ilham tajid, kalau tidak ada lagi di sunnah seperti apa? Maka jawab Mu'ad, ajtahidu ra'yi, saya berijtihad menggunakan akal pikiran saya berdasarkan pada Quran dan sunnah. Karena itu Bapak Ibu para pemirsa, marilah kita di dalam kehidupan di Indonesia ini meneladani seperti apa yang tadi dialog terjadi antara Rasulullah Muhammad SAW. Kita utamakan Quran, sunnah, ijtihad, dan kita hidup di Indonesia, kita ikuti aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.